an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Adarul mukarramin wal muhtarabin, para alim, para ulama, wabil khusus kori kita yang tansah kau hormati, dan juga selaku di Malang Kadolpo, selaku wakil daripada Sohibul Hajat yang saya hormati, ketinggalan pada pembawa acara Bapak Tulus yang saya hormati pula. Pak RT nya ada Pak RT? Pak RT nya mana Pak RT? Anaknya masih nong, masih bujang RT-nya. Pak RT yang saya hormati. Pak RW nya ada Pak RW? Sepuh yang hadir memiliki dan bangsa kaum hormati pula. Kedua mempelai yaitu Mbak Intan Winasi, Kalimas Adi Istianto, dan juga Sohibul Hajat Bapak Selamat Sukardi, sekeluarga yang saya hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Walimatul Ursi. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan doa untuk kedua pengantin mempelai yaitu Mbak Intan Winasi dengan Mas Adi Istianto, kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sing kompak, Allahumma tambah kompak maning, Allahumma. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Umatun para bapak, para rawuh, para sederek ingkang tansah kula hormati, terkait dengan adanya Walimatul Ursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang telah mampu memberi nafkah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya nikah itu bisa meredam penglihatan, pertama. Yang kedua, wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan. Jadi apabila ada orang kemudian sudah mampu untuk memberi nafkah, cepet-cepet nikahlah, orang sasuwe-suwe. Belum ngerti ini jadi tadi bujang. Kamu takut lezi? Putrane. Seumpama wonten lare belum dewasa, mampu untuk memberi nafkah, cepet-cepet nikah. Sebabnya khawatir apabila buatan cepet-cepet nikah, niku berbahaya. Karena apa? Manfaat daripada nikah pertama, salah satunya ini dalam redaksi hadis ini, pertama bisa meredam penglihatan. Insya Allah kalau ada orang sudah menikah paling murah dengan lain jenis orang nemen lah. Sejak kalau belum menikah, kalau melihat lain jenis yang lebih kinclong, ya kinclong bahasa Bena apa sih? Meling-meling, oh ya. Benok gue bilang ayunya di bahasa dong. Gue kira-kira mohon maaf lo kali panjenengan matanya hijau apa abang kira-kira? Bujur gaikin, pada belanang kan?
Matanya apa? Hijau. Betul bagus. Berarti tanda-tanda normal. Tetapi kalau sudah menikah, mohon maaf, paling tidak bisa mengurangi pandangan maksiat. Apalagi ketika ada istri, ada suami, mangkat kondangan ya barengan, walaupun anak wawas tuh melok-melok namanya pura-pura ada orang hilang padahal tak. Lirik tambah lirik. Kita butuh ini butuh apa menikah anak wong tak insyaallah ngapi-ngapi kabeh. Allahumma amin. Insyaallah. Ayo Pak. Terus yang kedua, wa ahsanu lil farji, bisa menjaga syahwat. Mohon maaf kalau orang normal, kayaknya tak ngadit banyak. Wong diboyoke sing nomor 4 ngadit malah repot. Ya ada. Nah. Terus ini bener no. Biasanya biar settingan ngerti ya. Jadi begini. Manfaat nikah yang kedua ini bisa menjaga kemaluan. Kalau orang normal Pak, mohon maaf ya, normal otomatis syahwat naik. Lo jejek kok naik disini, saya bisa naik di jejek kayak aku well lon ada proses orang langsung bercucung orang ya, syahwat naik. Ketika syahwat naik baik perempuan maupun lelaki, mohon maaf kan ada layane. Siapa layarnya? Kalau seorang lelaki, anak layani istri ada layani suami. Maka ini kalau syahwat sedang naik, silakan suaminya sendiri, istri sendiri, aman, tancap tegas, ya. Sama ping 3, ping 4, ping 5, silakan. Udah gede dewek, tapi seumpamane lagi syahwat naik, bojone laka, bojo wis ninggal atau bujang, coba bayangkan syahwatnya naik, apa mana sering nonton video, apa mana sering nonton kayak dangdutan kayak sing ngare, walau dangdutan kayak kan penyanyi kan sing akeh ya sadureng dengkul darane nyora weru wong nyombe ya tenang ilang lah ya gue ya. Yang penyanyi dangdut pakaiannya sandureng dengkul kabeh, secara otomatis wong normal diboyongna ternyata ndak punya suami, ternyata ndak punya istri. Kok suami ndak punya istri, otomatis layunan bisa jadi persinaan. Na'udzubillahi min. Mulanya cepet-cepet nikah dong, omen aman. Tapi alhamdulillah Pak, ini tempat-tempat pelacuran di Kabupaten Tegal sudah ditutup semuanya, alhamdulillah. Masalah Melayu ini mana-mana urusannya dewek. Dulu tutup Karanggodang Pak, alhamdulillah saya ditutup. Karanggodang paham ora Pak? Karanggodang paham ora? Oh yang ngerti Karanggodang, malah pulang dari orang ngerti. Peleman paham orang peleman. Kayak sudah di Suradadi gitu lagi le. Liburai. Awas saya takut deh. Ayo langganan dia kayak anak-anaknya. Terus maning Kang Sempit nyong ngerti Kang Sempit. Wandan gue ngerti, dorang ngerti. Kodingin aja seudon. Oh kenapa saya tahu yang namanya Karanggodang? Saya sering isi pengajian di PLN, kantor PLN itu dulu mampir. Terus bisa nyong ngerti singarane peleman. Doline ngertos niku singarane apa Kang Sempit. Kulo sering isi pengajian di desa Sudaharjo. Dulu kan lokasinya riku, lan weruh. Lewati mampir kaya. Orang tadi ngomong kayak enak. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi ketika sudah menikah ingin, nah ini baru. Oleh sebab itu ketika Rasul Isra, ini ada salah satu kisah ini. Ketika Rasulullah SAW Isra, sekelompok orang perempuan dengan lelaki dipersiapkan satu orang 2 mangkok. Yang pertama mangkok yang berisi daging yang sudah matang, rasanya enak.
Yang kedua, mangkok yang berisi daging mentah yang sudah bau bangkai. Tapi rata-rata semuanya orang kok kenapa milihnya adalah bau daging yang masih mentah dan bau bangkai, itu yang dimakan. Ketika makan kan semalam jel oleh terus kayak kue. Rasul bingung, tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril jawab, ya Rasulullah, itu perumpamaan umatmu ketika hidup di alam dunia, mohon maaf, ahli zina. Ahli zina paham Pak? Kumpul lanang wadon di luar nikah, arane kumpul apa maning kumpul melasi kebun di ora apa-apa diarani pakai jenemen. Padahal sing kumpul kan lanang wadon zina. Kebun sing ora apa-apa diarani yen kebole krungu tani jeruduk primen. Biasanya tabiat watak manusia yang tidak baik, mohon maaf, yang tidak baik itu disamakan dengan hewan. Anak wong wadon kerja di pelacuran, pulangnya malam-malam dinamakan kupu-kupu malam, padahal kupunya tidak ada yang malam-malam keluar. Anak maning wong lanang hari ini karo wadon cur kayak berdarani kayak apa? Jaran, padahal jarannya ora apa-apa. Wah, anak wong lanang mohon maaf, hati-hati wong lanang hari lucu kayak wong selentik tak ngono janjine maning, dari ora perlu. Anak maning wong lanang sing arep yo cur, dontangan tinggal tok lebokna ya Allah ya Rabbi, ora dicuci, ora cebok, bahaya nanti. Suatu ketika Rasul, mohon maaf, suatu ketika Rasul jalan-jalan di tengah kuburan. Kemudian ada salah satu orang yang disiksa oleh Allah. Rasul diberitahu oleh Allah. Kemudian langsung Rasul mematahkan batang kurma, ditancapkan dalam kubur. Nah, Rasul berdoa. Kemudian Rasul bersabda, ini orang disiksa gara-gara waktu hidupnya kencing gak cebok. Hari pipis orang tahu cebok. Mulai hati-hati, yang seumpama mohon maaf, boten enten air, tidak ada air, kan pakainya secara fikih bisa lah satu aja ada 3 batu, ya batu lama ya, tapi aja godong sing ngisi, sing ngisi apa namanya, sing ngisi urip disaset, haram. Tapi kalau godong klarase sing wis mati baru boleh, gak sembarangan. Nah, semua mana batu ini secara fikih, mohon maaf, secara fikih malah batu pakai 3 batu, bulan berajan dengan wong plotak malah wong mana dilarang loh ya. Tapi kalau wadon jangan sekali-kali pakai batu, kangelan kalau bisa metu malah. Kalau perempuan boleh pakainya tisu, tapi tisu yang dibuat untuk membersihkan kotoran. Tapi jangan sekali tisu aja. Tisu aja kan musafir yo kalala. Jangan kelalene sih ya. Nah, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'linun nikah." Ramaikanlah nikah. Jadi nikah hukumnya sunnah dirame-rame Pak. Jadi sunnah Pak dirame-rame nikah. Kalau diam-diam saja boleh, tidak boleh, namanya nikah siri. Kalau nikah yang dirame-rame silahkan, tapi rame-ramenya harus pas dengan syariat agama Islam. Contohnya ngapunten ada orang rame-rame tapi maksiat, nanggape maksiat, itu bukan anjuran daripada agama, tapi larangan agama. Maksudnya dirame-rame adalah dirame-rame mengadakan walimahan, pengajian. Tujuannya apa? Supaya jadi saksi bahwa yang namanya Mbak Intan kali Mas Ade ini sudah menikah. Nah, dulu kali panjenengan ini jadi saksinya. Suatu ketika Mas Ade boncengan kalau Mbak Intan balik jam 12. Balik jam 12, orang tahu ada yang nggak diundang. Nanya, "Kewa bocah wadonku di bonceng aku sih yawene gurung, yawene nembe balik." Ke siapa kai? Jenengan yang sudah tahu, oh itu Mas Ade, itu istrinya, untuk jaga fitnah. Ya, oleh sebab itu ramaikanlah nikah. Tapi rame-rame yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam.
Kemudian Rasul bersabda lagi, tungkahul mar'atu bi arba'in, nikahilah perempuan dengan 4 hal. Jadi perintah kali Rasul. Pertama, limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Ini 4 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, karena hartanya, boleh menikah karena hartanya. Ada seorang perempuan kaya, contoh Rasul kan menikahi Siti Khadijah. Khadijah karena kaya, hartanya untuk perjuangan agama, boleh, tidak apa-apa. Karena wong nikah sing penting kan nomor 1 kan Islam, Muslim masing pertama. Ada orang menikahi karena kekayaannya dan juga karena Allah, boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan adalah untuk perjuangan agama, kekayaan itu. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Mulanya kudune kan diteliti, ya keturunannya apik apa ora, keturunan derman apa ora, kayak ya. Jadi keturunannya anak kakek, aku bakalan anaknya apa? Jadi orang kabeh, kayak gue. Ini turunannya lah ke anaknya biasa nih, mohon maaf, biasanya anak singiru orang juga anak. Jadi keturunan juga mempengaruhi. Anak menikahi karena anaknya presiden, boleh, tidak apa-apa, belum terangkat derajatnya. Menikahi karena anaknya Pak Haji, boleh, tidak apa-apa. Tapi sing penting lanang wadon wis cinta. Cogali gacok cocok. Yang penting kan nego. Lanang wadon sing penting lanang wadone loh. Cogali gacok cocok. Nah, sing penting iku nek. Nah, kemudian yang kedua, hasabiha, wali hasabiha, karena keturunannya. Bolehlah. Contoh ingin menikahi orang yang keturunannya dari orang baik-baik, mulai dari pertama sampai ke bawah orangnya bagus-bagus ini. Nah, kalau keluarga yang bagus-bagus kan biasanya keluarganya ikut bagus juga. Ini mempengaruhi. Yang keluarganya gunanya tukaran, boy. Kayak keturunannya tukaran, keturunannya dari tukaran. Anaknya biasanya anak siniru. Tapi kalau punya suami bisa meredam kemarahan istri, punya istri bisa meredam kemarahan suami, tidak jadi soal. Belum ini yang kedua itu karena nasabnya ini. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Anak mau nikahku karena cantiknya, boleh, tidak apa-apa. Siapa yang larang? Ini anjuran Rasul. Orang ayu yang makani, suka di. Sekarang makani, kan kucing yang rayu. Tapi sekandang-kandang loh, anak-anak yang lubar kita. Tapi karena jodoh. Jadi sekarang dijodoh kan, mohon maaf gitu. Sekarang dijodoh kan nasib-nasiban Pak, temenanan. Nasib-nasiban. Wong si lanangnya eman, namun tanggung jawab. Orang si wadon jebulan itu warang namun. Orang ngomong wil mana? Dia model kayak anak orang kira-kira. Coba ngacung sih, coba ngacung kayak apa wongnya? Ya Allah, ya Allah. Iya, kadang-kadang kayak gue. Contoh, yang kan sering ngeringokna omongan wong wadon ya Pak ya. Pas oleh rezeki si wadon wonge warang si wadone dhewe kenyataane anaknya wis 3,5 kan berarti ora apa-apa ya. Yen ari ngomong wis sekali ngomong, sing lanang ngomong sepisan, si wadon 10. Sing lanang ngomong 2 kecap, si wadon 20 kecap, bandingannya 10, 1 dengan 10. Ya Allah ya Rabbi, suatu ketika perintah ngomong, Bu, gawekna wedan, bune kan ngundang. Gawekna wedan kan 2 kata, gawekna wedan. Jawabannya ngomong, apa Pak? Wong tedan siang. Nyok gawekna wedan sampean, kadranya bune sampean Pak. Kayaknya bojone sampean lho, ketemunya pada bayi gede, enak temen dari perintah kayak gue. Orang adu wong wadon keselar esuk-esuk bayi piring, bayi pakaian. Awan saat titik nyusoni bocah burung sampean jaluk musuh. Sampean kan enak kok jadi mulana kayak tuh perintah tuh ulang model. Apa? Coba ngomongnya piran kita itu ngomong ya. Karena lagi jengkel lari ngomong berodot temen kayak berconretengan. Karena lagi jengkel lari ngomong, mohon maaf.
runtung apa ya 10 liwat kita wong wadon kana Amerika kudu wadon kene kudu wadon kene alhamdulillah ya orang weruh terus ngomong kalau nggak enak keluar mana kembali ciu ya sih kemayun iya wis iya kemayun di sini ciu iya cuman delek lah ayo iya kemayun di sini ciu si gawe ciu tapi kan kamu gawe ini tok pak si kulak tuh main oh dan mau bukuringin harus si kulak deh ya remek kabeh ya Allah ya Rabbi. Terus yang keempat, Rasul menganjurkan untuk menikahi orang yang agama, yang punya agama, yaitu agama Islam. Penting pak. Contohnya ngoten, panjenengan punya perawan, yang seneng dua. Yang pertama orang kaya, aripan apel begone Mersio, kadang Pajero. Kadang Fortuner, setengah miliar tapi sayang non muslim. Anak si jenis yang seneng karo putrine jenengan, bocah pesantrenan 10 tahun. Tapi anaknya wong orang duwe Ariapel, gue sepeda ontak. Barang tengah jalan kayak sepedane kayak pedale ucul. Mandiraku ya. Nah, jenengan jawab kira-kira penerima anak sing pinter soleh tapi melarat apa nerima anak sing gagah suki tapi non muslim panggilan di pak kira-kira jawab panggilan di orang panggilannya orang toh yang itu orang pilihannya cuma dua. Kalau saya pribadi saya milih orang yang pesantren lama. Karena Quran ini kan menerangkan anfusakum wa ahlikum naro, jagalah kalian keluarga kalian dari api neraka. Sedangkan kalau non muslim jelas kalau matinya juga mempertahankan agamanya non muslim jelas matinya neraka. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah walaupun melarat rezeki ini kan orang ngerti. Wong suki kan ganti dari pan suki terus dunia ini siapa yang enak temen ya suki gantian pak. Lah contohnya ngomong ke dai sing Cilacap mumpuni orang duit belum melarat temen saya duit miliaran ya ini satu arti biasanya kita nyontok gurung aktif gurung insya Allah kok suatu ini sudah insya Allah saya ngisi di TVRI insya Allah. Kalau Kompas sudah hampir 1 tahun insya Allah nanti dengan waktu dekat insya Allah saya ngisi di TVRI insya Allah lah. Muka-muka Gusti Allah bersakna Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi makanya ini ngoten agama lebih penting. Nah yang keempat-empatnya ini yang paling utama adalah agamanya. Bukan karena kecantikannya. Kalau kecantikannya mohon maaf, orang kan semakin tua semakin kirut, semakin tua semakin kirut, semakin tua semakin mengkirut. Untuk yang ontok potong-potong kabeh sing pertama ayu dadi ora ayu. Tapi kalau menikah karena agamanya, karena Allah Subhanahu wa taala, ayu bu ora ayu, peot bu ora peot, karena Allah bertahan sampai meninggal dunia. Muga-muga termasuk jodohnya dipun paringi jodoh ingkang awit dunya dumugi wonten akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inen asli neta mohon maaf bahasa kowe kurang cocok ning nyong. Sebabnya kok yen kaki-kaki ninen kowe kan ngaknakun pisahan no. Berarti jodohnya kakek-kakek ninen to. Sinom jodoh tapi harus kaki-kaki karo ninen pisahan. Mulanya kudune luwih apike ucapane muga-muga kita doakan panjang jodoh dari dunia sampai akhirat. Salah satu meninggal silahkan terserah Allah, ini salah satunya doa. Selanjutnya apa? Hukum nikah secara umum Pak. Ini ada 3 secara umum. Nikah secara agama pertama, yang kedua nikah secara agama dan pemerintah, yang keempat nikah melibatkan hukum adat. Saya buka satu persatu.
Pertama, menikah secara agama. Apa sih nikah secara agama? Berarti tidak melalui KUA. Namanya cara Indonesianya itu mengatakan namanya kawin siri. Ini kan paham kawin siri betul kan? Kawin siri adalah kawin yang tidak lewat KUA. Itu namanya kawin siri. Monggo-monggo. Boleh bisa kemana itu? Terus ngomong nangkep ini kalau langsung dan dapat mau kenapa-napa. Betul? Ya, lanjutkan ya. Lanjutkan. Yang pertama, nikah secara hukum agama saja sah. Contoh begini Pak, yang paling termurah loh ini ya, paling termurah. Contoh punya uang cuma 100.000 tapi ingin nikah. Heran ya, 100.000 pengen nikah. Iya boleh, boleh. Yang menikahkan siapa? Bapaknya sendiri, walinya. Lo orang saksi, silakan, gak apa-apa. Nah, rokok sebungkusan by filter kena. Gawe 10.000 gak terong 10.000 ya. Mahare 80 tambah 20 100. Sing wali kena, bapaknya dewek, bapaknya bayar 100.000. Terus kemudian saya nikahkan ini. Terus jawab, saya terima ini takoning apa miki saksi sah sudah. Secara agama sah. Hubungan suami istri dapat pahala, tidak zina. Tapi aja gampang kayak gue pakai jadi kayak mikir mana ya, mikir ya kayak gampang teman aja kiri-kiri kan. Walaupun gampang kayak gue lo kan ya. Yang kedua, menikah secara hukum agama dan secara hukum pemerintah. Nah ini yang paling baik. Secara hukum pemerintah ya kurang lebih 1 juta lah, kurang lebihnya ya, kurang lebih 1 juta. Walaupun per desa nggak sama, tergantung lurahe ya, nggak sama. 1 juta tapi lebih aman, karena kita sebagai orang Islam dianjurkan oleh agama supaya taat terhadap aturan-aturan pemerintah yang tidak melanggar dengan hukum agama. Quran menerangkan Pak, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah pertama, dan taatlah kalian kepada utusan Allah, wa ulil amri minkum, dan orang yang punya pemegang kekuasaan pemerintah. Dianjurkan selagi pemerintah memutuskan suatu hal yang tidak benturan dengan ajaran agama Islam, Quran menerangkan taatlah. Mulane sing paling apik ya nikah secara terang-terangan tuli ayam. Nikah siri. Biasanya nikah siri kan nikah nomor loro, nomor 3, nomor 4. Misalnya anu sirati rahasia. Nah, ya iya, bukan konangan bojo pertama. Oh jengkel kalangnya dirobi sambil. Sunati mani malah repot. Ini sunati mani malah repot, bujel. Ya mulanya mohon maaf. Sing penting tak siji selamat dunia akhirat. Ya, wong siji be. Kurang keprimen. Siji be anaknya tambah kok kurang. Bareng ngomong bener-bener temenan aja sih. Ya apa ya. Ya. Nah, terus Bapak Malik. Yang ketiga, pernikahan melibatkan hukum adat, termasuk ini Pak, ini cara adat loh ya, anak pembuang kayak piye, ini adat. Kalau secara agama kan tidak ada tuntunannya Pak. Syarahan juga nggak ada tuntunan, itu syarahan. Coba dalam bab menikah nggak ada yang namanya syarahan, tapi boleh adat yang tidak benturan dengan ajaran Islam, boleh dilestarikan, tidak apa-apa, karena di dalamnya ada unsur sedekah. Mulanya diadakanlah syarahan, syaraha yasuhu syarhan, artinya menjelaskan bahwa yang namanya Mas Ade ini benar-benar cinta kepada Mbak Intan, dibuktikan dengan adanya syarahan dan pernikahan. Ora apa-apa. Yang sumpamane ora syarahan sih, ya ndak apa-apa. Tapi kadang-kadang wong melas yen ana sarane ora roa, ada ngomong enak orang melas temen kon. Ora kaya unicorn. Monta udah kayak kuwi sing lanange kaya saran paling gawe kayak ketok, orang apa. Gara-gara saran masalah.
Kulo sering ngatur masarahan, sering terima sarahan Pak. Kadang-kadang ngatur masarahan, yang wong sing sugih pelayaran, itu waringan, dean sih dean. Waringan, hari sarahan gawe pirang-pirang, anak gawe motor, anak gawe lemari sergane larang, masih berapa gram? Yang pernah takun masarahan, anak motore, yukun gawe kunci tok, kun gawe kunci tok, kun masrana, ya mau kita masrana. Nah, sedangkan syarahan ini paling termahal Pak. Coba kalau dihitung, lemari regane pira? Ya adat loh ya, pajangan regane pira? Terus maning paesan kayak regane pira? Paling orang yang di total kurang lebihnya 30 juta, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kan lebih mahal dibanding asli nikah. Nikah cuma 1 juta, kalau lewat penghulu ya 1 juta kurang lebihnya. Tapi mohon maaf, sing jadi larang kadang keberatan ini mengenai syarahan adatnya. Mulanya kalau kali panjenengan seandainya tidak pakai adat itu bagaimana? Tidak apa-apa. Pakai adat juga tidak apa-apa. Ayemlah kados niku. Sedangkan pelaksanaan akad nikah yang ada di Kabupaten Tegal ini warnanya cara pelaksanaannya juga ada 3. Pertama Pak, di sini urutan pertama, calon pengantin putra di hadapan penghulu atau orang yang akan menikahkan. Calon pengantin putri di kamar jauh, ini paling utama. Terus yang kedua, calon pengantin putra di hadapan orang yang mau menikahkan, baik kiai, ustadz maupun penghulu. Calon pengantin putri satu majelis tetapi agak menjauh, biasanya boten. Terus yang ketiga, perempuan dengan lelaki, calon pengantin perempuan dengan lelakinya sama-sama di hadapan penghulu. Ini yang ketiga. Kadang-kadang anak suki kain dura kayak taplak meja, apa kayak kayak kudung, tapi jadinya kayak taplak meja. Tapi mana yang paling utama? Yang paling utama adalah perempuan jangan di depan penghulu dulu, karena bukan mahram. Itu bisa menjadikan saksi itu lingak-linguk. Coba bayangkan anak bocah, ayo ini sedang baik sih, barang mesti baik sih kan ngobrol-ngobrol. Nah, koyo melok-melok nemen, jadi kan baru apa orang sih? Baru kan, bocah negara kemudian banyak lalen, kalau sini bawa anak orang lalen. Jadi ngomong, melok-melok nemen, barang wis melok-melok nemen, ya sing hati-hati. Boleh perempuan dengan lelaki, calon pengantin putra dan putri di hadapan penghulu boleh, tapi harus ekstra hati-hati, bisa mengurangi rasa khusyuknya pelaksanaan akad nikah. Kenapa? Alasannya ono bocah semua promo-promo nemen nang ngarepe penghulu, saksine loro. Wis saksine wong donge kan mendengarkan yang sedang melaksanakan akad nikah, kok orang ringokna malah delengnane bocah wadone sing ayu, didelengna bae kok sing telegak ditambah arane telegak Allah aja nemen kaya kiye ya. Kuwi orang gejong bae ya. Mulai syahwat naik. Kalau syahwatnya naik, terus kemudian yang dilihat adalah calon pengantin putrinya, bisa mempengaruhi kekhusyuan dalam pernikahan. Hati-hati, mulai diusahakan bayangkan boleh di kayak rane saksi, gue aja sih berancang nemen. Berancang nemen paham mau sih? Bandot, yo deleng wong saples nang saat ini, kokian syahwatnya naik. Ya, deleng wong wadon mau saja syahwatnya naik. Bahasa wedhuse cempene ke perancang kowe. Berarti hati-hati ya boleh saksi. Ya, boleh sih boleh. Tapi kalau mohon maaf, kalau seorang calon pengantin putrinya itu jauh di belakang, orang bakal menang-menang kowe fokus dalam pernikahan. Boleh nonton. Boleh. Kemudian benar setelah nikah kan status keduanya berubah spontanitas Pak. Yang dulunya perawan berubah menjadi istri, yang dulunya bujang berubah menjadi suami. Nah, sedangkan kata-kata istri itu kan ada 5 kalau huruf Latin. Pertama apa? Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima
Ini ulama-ulama Indonesia khususnya dai ini mengartikan satu persatu huruf dengan berbeda-beda. Salah satunya pertama hurufnya I yadullu ala imani billah. I menunjukkan keimanan kepada Allah. Jadi hukumnya wajib seorang lelaki dan perempuan menikahi sesama Islam, sesama muslim, baik perempuannya maupun lelaki. Hukumnya wajib. Quran yang menerangkan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi perempuan yang musyrik sehingga mereka beriman kepada Allah. Ngoten. Wajib, kecuali calon pengantin putra non muslim. Contoh. Calon pengantin putra non muslim, tapi karena cinta benar-benar sama perempuannya kemudian relalah masuk Islam, tidak ada paksaan, itu boleh, tidak apa-apa, boleh. Malah justru calon pengantin putrinya dapat pahala dua. Yang pertama, pahala jadikan hidayah Islamnya seorang lelaki, itu. Yang kedua, pahala nikah. Tidak apa-apa itu, yang penting pelaksanaan akad nikahnya itu secara Islam, boleh ya. Nah selanjutnya, kalau seandainya putranya muslim sekarang ya, calon putrinya non muslim. Nah tapi ketika pernikahan secara Islam dan rela masuk Islam, itu tidak apa-apa, bagus ya, namanya mu'allaf bukan mukallaf, mu'allaf ya, namanya mu'allaf, itu tidak apa-apa, malah bagus. Tapi seandainya yang paling terbaik itu adalah yang penting keimanan ini paling terbaik ya. Melalui Islam menganjurkan perempuan yang muslimah dan laki dan yang muslim. Nah kemudian yang kedua hurufnya apa? S, yadulu ala sobri, menunjukkan arti kesabaran dalam rumah tangga, Pak. Rumah tangga bakal mulus, pasti ada masalah, pasti siapapun orangnya. Kiai ini ya pernah jengkel karo si wadon, ustadz ya pernah jengkel karo si wadon, jenengan ya pernah apa orang sih? Tak mungkin jenengan takon sing dijawabane sing ikhlas kuwi sing temenanan. Kowe jenengan pernah jengkel karo bojone apa ora jawab? Ora parane. Monggo salah. Pasti. Kok kenapa pasti begini, Pak? Ya, pikiran satu. Ini kalau sudah menjadi pikiran dua, perempuan dengan lelaki kan dua. Pasti suatu ketika berbeda pendapat dan berbeda pandangan, pasti. Suami mintanya ini, istri mintanya ini, istri mempertahankan idenya, lelaki suaminya juga mempertahankan idenya, bisa menjadikan kadang ada musuhan, jengkelan. Kayaknya umum, arahnya jengkel kucing, tukaran kucing, Pak. Tukaran kucing paham apa orang sih? Sore-sore tukaran bunyi-bunyi belum cincing-cincing. Orang tukaran kucing mau jengkel kan agak apa orang kira-kira? Di wongnya yang apa ngacung? Arane tukar kucing, sore-sore tukaran bunyi-bunyi belum cincing. Tangganya keder. Titeni kas tukaran ya cakep masuk keramas. Sebenarnya keramas temenanan. Tukar kucing kayak. Anda maning tangga sijine niteni tukaran ya cakep kok meteng maning. Meteng maning temenan. Titeni dari batire dari tanggane. Warna tukaran kucing, tapi mohon maaf, walaupun lumrah neng rumah tangga kadang ada tukar batunya, tapi aja digawe lumrah, menyadari. Semua dulu wil ngomong silana menang baik. Silana lagi ngomong ya wajan menang baik, gantian hari jengkel. Yang jengkel bareng-bareng kan enak gantian si watun jengkel ya terus nak rumasan dua si watun warang cerengkeng bojone dewek nyatane eman, cerengkengnya eman ya cerengkeng. Tapi ora patung
wis ngerti wateke sing wadon kaya kowe. Pokoke ngono bae duwe bojo warang, yen kira-kira ngomong bae wis lah ide-ide ngomong apa kok kenal ngono wae. Lah wis ide-ide ngrekokna radio. Jadi ayo mikirannya ya sudah pusing teman ya. Mulanya Rasul menganjurkan apabila sedang marah posisinya berdiri ini. Kalau marah posisinya berdiri, duduk. Dianjurkan oleh Rasul duduk, karena duduk mengurangi marah. Nggak bisa menghilangkan, tapi mengurangi. Duduk masih marah lagi, berbaring. Kalau berbaring, mengurangi marah. Berbaring sudah terkurangilah marahnya. Oh masih jongkol, jengkel, berwudu. Setelah berwudu, sholat mutlak. Ini bisa untuk meredam kemarahan dalam keadaan apapun, baik marah terhadap suami dengan keluarga maupun yang lain. Cara menghadapinya itu cara-caranya ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya tukaran aja si gawe biasa. Wong tukaran, mohon maaf, tukaran wong rumah tangga sadina sama itu 5 kayak sholat 5 waktu. Bisa nih kayak sholat 5 waktu siapa? Sing lanange bedut ora gelem sholat, sing wadon ari ngelingna sakarepe dhewek, bareng ngelingna sholat tukaran. Zuhur delingna tukaran, asar tukaran, maghrib tukaran, isya tukaran, apa maning subuh tukaran maning. Ya Allah, kong rumah tangga kong tukaran sadina sawe ping 5 kaya wong sholat. Ana maning dikurangi wong tukaran rumah tangga sadina ping 3 kaya ngopat. Ya Allah ya Rabbi, lo kan mau nguripan tukaran terus. Tujuan nikah si apa litaskunu ilaiha, supaya hatinya ini anteng. Dan anak rumah tangga tukaran baik, berarti tujuan daripada nikah masih gagal. Masih gagal. Qurannya kan menerangkan litaskunu ilaiha, supaya hatinya anteng. Mengenai tukaran demikian paling tukar cilika. Tukaran tahu pernah dulu, tukaran silikan sedangkan gedean. Itu tukaran gedean bahaya kena kowe. Wis jaluknya menang-menangan, si wadon jaluknya menang, si lanang jaluknya menang. Ari ngomong wis lepas kontrol wis. Kowe bahaya kayak kowe. Sing wadon mendelik, sing lanang mecicil. Bangane sing lanang turunan Cina matanya kayak siklet. Wis wadon makan ombak, turunan India. Kira-kira yang pendelik-pendelikan menang nanti, menang si wadon. Mulanya tukaran rumah sasing lanang matanya ciut kayak Cina, wajah mau pendelik-pendelikan, kalah, percuma. Ini liane baik. Ya, dulu kan mau tukaran gara-gara ayah uwe bertahun. Ya, sing penting sing ayam lah, rumah tangga. Dan anak masalah mohon maaf ya, jangan minta menang sendiri. Suami ngadirna suami, istri moderna istri, jadi menang dewek. Nah ini tidak boleh, secara agama juga tidak boleh. Kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang bijak, baik suami maupun istri. Insya Allah itu bisa menjadikan setiap ada masalah jadilah guru, supaya nanti akhirnya menjadi dewasa. Oh kenapa mana pengantin anyar tuh ya tukaran si asik-asik mengkau ini mulai setengah tahun itu boleh sampai dari turun morok kayak konangan boleh sampai aku kupingnya gede kan jilbaban ya ini boleh sampai aku kupingnya cilik siji mulai kekurangan katon kabeh mulanya minggu dulu ya kesabaran keikhlasan dijaga ketika menikah itu. Terus Al-Quran menerangkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar. Artinya ikut sabar. Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat pak. Wong rumah tangga duitnya lumpuh kakaya ngapain orang-orang dalam sholat wis uripe gembragas teman-teman. Anak wis pokoknya titenono wong sing sugih kaya ngapa dunyane mambrah yen ora gelem salat uripe gembragas kaya mlaka syukuran lah apa. Tapi kalau disertai dengan sholat ini untuk mendidik jiwanya supaya banyak bersyukur kepada Allah.
ini paling utama. Apa maning lanang wadon haripan sholat ya yuni masjid yuni musola bareng-bareng runtung-runtung, tapi memang lebih baiknya orang perempuan ya sholatnya di rumah itu lebih baik. Tapi seumpamanya kok ke musola ya tidak apa-apa karena tidak ada larangan kok. Kalau ke masjid silakan, musola silakan, di rumah ya tidak apa-apa lebih baik ya. Itu selanjutnya ketika hurufnya apa Pak? Ya dulu li ta'ati zawji, menunjukkan arti taat kepada suami. Memang seorang istri harus taat kepada suami, tahu hukumnya wajib. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya seorang perempuan hukumnya memang wajib taat terhadap suami, wajib. Kenapa wajib? Alasannya salah satunya suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Nanti di hari kiamat akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Benar enggak ketika memimpin keluarga? Memimpin keluarga berantakan terus, tukaran terus, anaknya buhor karuan. Nanti orang tua suaminya akan ditanyakan di akhirat. Hati-hati, hati-hati benar benar. Tua. Mulanya muwadun hukumnya wajib taat maring suami, tapi suami aja gampang-gampang perintah maring muwadun ora kena. Yen pan perintah maring muwadun dileng keadaan dong. Aja perintah ono-ono perintah keturunan babune. Ya. Artinya kalau perintah niate pakai taknai aturan secara agama. Yen pan perintah karo muwadun niate supaya muwadun tambah-tambah pahala layani maring wong lanang. Niate kue, contohnya padahal kan jagung bareng ya, jagung bareng kok, bareng jagung bareng ya, ngomongin bojo dulu ke nawet. Tujuannya aja perintah ngetik lah kena dosa, tapi tujuannya supaya seorang istri melayani suami maka dapat pahala untuk persiapan dirinya. Itu bagus. Kalau nawet dan mana? Oh iya mas, iya pak. Mana cukup anu kedaharan nasi atau cukup nasi sudah kemangan kau mene. Oh iya pak, iya mas. Kayak kue kan melayani suami, maka seorang istri pahalanya kan dapat banyak. Tujuannya ngoten loh. Ketika merintah maring bojo, tujuannya kowe aja menang-mentang mau diperintah kun taat maring suami, kemudian suami perintah sakar beda, ya enggak boleh, ada aturan-aturan. Perintah maring sing boten mana lu berhasil colong waya menang. Ya, wong wadon wajib nolak itu. Amane wong lanang perintah ngono. Ora usah sholat, ora usah. Bukan sih sholatnya terus-terusan kayak boros suki-suki kemelarat baik kok. Ya, ketika sholat kan luru kesukian. Sholat itu ngerakoni perintah Gusti Allah. Yen bu mohon maaf, anak wong lanang perintah kayak kue, wadon hukumnya wajib nolak, tapi tata cara nolaknya dengan baik. Aja gue tukaran, aja kayak gue kan. Yang tetap lakoni perintah Gusti Allah, mengutamakan perintah Gusti Allah daripada manusia, daripada jenengan. Itu cara penolakannya yang baik. Itu bon. Selanjutnya huruf apa pak? R. Ya dulu R bener. R ridho linafakotis zawji. Wong wadon hukumnya ngapunten kana pira wong wadon. Papat hukumnya wajib ridho mensyukuri hasil kerjane wong lanang wajib. Bisa wong akeh korupsi, bisa jadi karena dorongan si wadon. Si wadon wonge irenan. Bareng gelem tanggane ya, ke belang akeh nemen kroncong ya. Jebulane ku arep ngomong enak ora Pak. Kae dadi pegawai wingi-wingi wis kaya kae nemen sampean buat pegawai kawakan ka napa kena gelang karo wong wadon ge burung sampean keprimen sih iru-iru kaya-kaya kena iru-iru jebulane korupsi ala-ala catok kabeh bahaya. Kok kenapa kadang seorang lelaki seorang suami korupsi dikarenakan juga karena istrinya apa mendorong-dorong. Hati-hati ya. Kalau justru ketika suami ini kurang baik ya, kayak keprimen-keprimen, wadon wajib ngelingna hukumnya. Oten.
Terakhir, seorang istri hukumnya apa? Hukum iri, iya. Irit. Kita calon nganten ini sebenarnya. Kok nganten no. Nganten umurnya sepira no. Tawe. Tengok maya. Jadi buat sing iritan ya. Bisa ngatur ekonomi, manage keuangan. Ayah Tandi bersyukur terhadap suami, tapi nama suami sungkan anak baru ngomong sampai ada di orang orang jatuh ngomong jangan muncul siapa ngomongnya sing api-api kacang go aja karo kuyon orang ngomong ya sampai nggak tadi mulai kayak kue bertauran ngomong lanang kalau tanggung jawab ya kue ngomong kayak kudu dinafkahi ya mana kerja sebenar apa aja ya sebenar kayak kue ngomong apa tapi dengan baik. Setelah suaminya kan ngerti usahanya begini otomatis kan istri tahu seanaknya sing ikhlas gitu mensyukuri memang anaknya kayak kue. Nah itu apa? Dari wadon harus bisa mengatur keuangan, memanage keuangan. Tuh itu dari wong lanangnya aja pelit-pelit amat kok, Pak Amat ya orang pelit kok, ya. Aja pelit-pelit, besok nih wadon keprimen, kecuali nih wadon harus bisa ngatur keuangan. Wadon dinai 1 juta sadina enteng, dinai 500 sadina enteng, 200 enteng, apa paling 50.000. yang anak wadon kayak jadi masalah dengan keluarga kecuali ini menggunakan uangnya ini untuk ini jelas suami ngerti orang apa tapi penggunaannya ini yang gak jelas yang bikin suami kadang enek masalah maning wadon penggunaan uangnya seorang genal lah duit suami enteng kabeh. Sedangkan seorang suami kan kadang-kadang ya kepengen duit sampean nyatune semono be harus njaluk duit gol dino kok terus ngono ya padahal memang sing ngatur keuangannya wong wadon. Tapi kalau punya istri bisa memanage keuangan, contoh sing lanang ngai sadina 1,5 juta bisa mengatur keuangan ya bayar untuk beli beras sekian, kangkung sekian, iwak ayam sekian, bawang putih sekian, bawang merah sekian, lebihnya simpan. Dikasih oleh suami 200.000, sudah punya anak 1 ya, untuk beli makanan, beli nasi beras, sekian, untuk anak jajan sekian, lebihnya simpen. Masalah nyimpen poyang kalau sing lanang atau orang apa yang nyimpen neko wedi bukan konangan sing lanang karena sing lanang sering juga di duit nah aku sejen ngalaman enak orang yang tahu orang lagi buatan ya duitnya sok mana terserah yang kandungan yang jaluk kayak wedong terus nih ya Allah ya Rabbi bisa mengatur keuangan. Insya Allah ini bisa mengurangi masalah dalam rumah tangga ya, masalah dalam rumah tangga ya anak ngapunten jiku ya anak bocah pengantin nanya kok semakin agak lama kok anak selak karo sing lanang ya. Nah karena kok anak masalah sing dadi mertua mohon maaf aja minumnya itu menang baik ya wong ki bocah lebih belajar rumah baik lagi pendewasaan dalam rumah tangga sing penting aja posisi fisik yang fisik tak wong melu tangga baca belani menengah selagi anak lanang wadon tukaran menang baik wadon sing dadi mertua menang baik ki bocah lagi belajar rumah tangga awalnya pengantin sing aja pengantin kawak kadang-kadang si tukaran untung nih dukuringin kan laka model kayak gue ya alhamdulillah dukuringin deh cuma lawan sampah yang kemayu menek dewe kan lawan remek kok ya, jadi ngoten. Tetapi ketika sudah diimbangkan suami cari nafkah memang hukumnya wajib suami. Kalau perempuan kerja kalau perempuan kerja aslinya bantu suami secara agama loh ya, yang memberi nafkah seorang suami. Tetapi kalau istrinya kerja bisa memberi nafkah
ya membantu suami boleh, tidak apa-apa, pahalanya banyak malahan ya. Tapi munat yang anak wong wadon kerja dewek nari wong tuane dewek, orang masalah, orang poyan karo lanang, orang masalah kerja wong wadon dewek. Tapi lu api kita musyawarah sih, musyawarah supaya jangan sampai ada masalah-masalah, gejolak-gejolak. Memang diperbolehkan seorang perempuan istri bisa memberi terhadap suaminya, tidak poyan sama suami boleh, asalkan uangnya sendiri, jerih payah sendiri, kerja sendiri, boleh, tidak apa-apa. Tetapi kalau masih sangkut pautnya uangnya suami, hukumnya wajib izin sama suami. Gitu dong, gitu dong ya keluar. Tapi seumpamane kok wong wadon kerja dewek, oleh duit dewek, paneken maring wong tuane dewek, poyan maring sing lanang, itu lebih baik. Supaya jangan timbul-timbul suudon-suudon. Malah lu apike Pak, mohon maaf ya. Yen tanai maring mertua, contohnya ya, kalau kata mertua sing naik sing lanang, so maring mertuane. Tapi yang mana ini bapaknya wong lanang si wadon sing naik, so berarti katone katon kaya anak-anak lebih baik kayak ngoten ya. Kita doakan Mas Ade ini putih. Oh, untuk tahu Mas lulus ya, untuk tahu. Jadi kita doakan semoga Mbak Intan Winasih, putri daripada Bapak Slamet Soekarti kali Mas Ade Setianto, putra almarhum Bapak Arianto, kita doakan semoga diberi panjang jodoh, Allahumma amin ya rabbal alamin, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sudah mari kita doakan Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, barangkali banyak salah, mohon maaf. Mari kita bersama-sama ditutup dengan doa derek tablet berkata wonten berkata kita mari makin doa lihat untuk emak ya kan sejil ya tok kan berkata di tok lari. Tapi satu doa pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad hamda syakirin hamda dzakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amak wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa sayma maghfiratik wa salamatan min kulli ismi wal ghanimatan min kulli birri wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal afwa bil hisab. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna sabura wa ja'alna fi 'ainina saghira wa fi 'aqilin nasi kabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah as-Saghra wa alif bainahuma kama alafta baina al-ma'i wa salji. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو والحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.